Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Muslihatul Laila dengan NIM 20615132 dari kelas TBI 2A. Di sini, saya akan menceritakan kembali kisah yang berjudul Hikayat Qadirun yang ditulis oleh Semaun. Qadirun merupakan anak seorang lurah yang beruntung yang bisa meniti karir di pemerintahan Hindia Belanda. Qadirun adalah seorang pemuda yang sempurna dan segala sosok positif melekat pada dirinya. Qadirun memiliki perawakan yang sedang, tidak besar, dan tidak juga kecil. Tetapi di dalam tubuhnya tampak tersimpan kekuatan yang besar. Wajahnya tampan, kulitnya hitam bersemu merah halus, matanya terbuka lebar, serta bersinar tajam jika memandang. Hal itu menunjukkan bahwa pemiliknya mempunyai kepribadian yang kuat, berwatak kesatria, dan tidak suka berbuat dosa. Selain itu, dia seorang pemuda yang pemberani, setia, dan mudah dipercaya. Ia hormat dan tidak suka menghina pada sesama, tidak suka menyakiti hati orang lain. Hal itu membuatnya disukai oleh banyak orang. Qadirun menjadi seorang mantri polisi pada usianya yang masih sangat muda, yakni 20 tahun. Namun, karena kecerdasan, keberanian, dan juga kejujurannya, membuat atasan Qadirun, yakni orang Belanda seperti Rasiden dan juga asisten Rasiden, terkesan, sehingga karirnya pun menanjak tinggi hingga menjadi wakil patih. Saat ia menjadi wakil Wedono, Qadirun jatuh hati kepada Ardina, istri seorang lurah yang menikah karena kawin paksa. Dalam jabatannya, Qadirun berupaya memakmurkan pribumi, tapi sekeras apapun upaya yang ia lakukan, hingga ia jatuh sakit sekalipun, penduduk Hindia tetap miskin dan juga tertindas. Berbagai kebijakan yang ia usulkan ke atasannya selalu terbentur tembok birokrasi gubermen di Batavia. Dalam birokrasi, musuh Qadirun justru datang dari priai kolot yang ingin menjilat gubermen. Ini menunjukkan bahwa kolonialisme melintasi sekat identitas bangsa, ras, dan juga warna kulit. Qadirun pun heran dan juga resah. Hingga belakangan, ia menemukan jawaban atas semua itu setelah mendengar pidato dari Citro yang merupakan seorang propagandis perkumpulan komunis atau PK dalam Vergadering atau rapat besar di alun-alun sebuah kota. Citro berbicara di hadapan massa kota S tentang kapitalisme dan asal-usulnya, tentang perlunya berserikat dan mendirikan koperasi, dan juga tentang komunisme. Qadirun merasa menemukan jawaban atas idealismenya selama ini pada konsep perkumpulan itu. Simpatinya itu mendorong Qadirun untuk mendukung partai itu secara diam-diam. Dia memilih jalan hidup lain dengan melepas karirnya di gubermen atau pemerintahan kolonial dan menjadi penulis pada harian rakyat, harian partai tersebut. Bahkan Qadirun sempat terkena pasal delik pers. Kemudian cerita ini ditutup dengan bersatunya cinta Qadirun dan juga Ardina. Baik, tadi merupakan gambaran cerita yang berjudul Hikayat Qadirun yang ditulis oleh Semaun. Semaun sendiri merupakan tokoh sastrawan yang berada pada masa sastra embrional. Kemudian sastra embrional sendiri dibagi menjadi beberapa masa. Masa yang pertama yaitu masa sastra Melayu Tionghoa. Nah, di masa ini ada beberapa tokoh, yaitu yang pertama Tio Chin Bun dengan bukunya yang berjudul Oise pada tahun 1903. Kemudian Gou Peng Ling dengan bukunya yang berjudul Lo Fen Koi pada tahun 1903. Yang selanjutnya yaitu Wee Tak Hof dengan bukunya yang berjudul Novel Drama di Boven Dikul pada tahun 1920-an, dan yang terakhir yaitu ada Lim Kim Hook dengan bukunya yang berjudul Cerita Siti Akbari pada tahun 1884, dan juga Graf de Monte Cristo
pada tahun 1894 sampai 1899. Kemudian masa yang kedua yaitu ada masa bacaan liar. Nah, di bacaan liar ini ada 3 tokoh, yaitu yang pertama ada Sultan Syahrir dengan bukunya yang berjudul Pergerakan Sukerja pada tahun 1933. Yang kedua ada Semaun dengan bukunya yang berjudul Hikayat Kadinun. Dan yang terakhir ada Marco Kartidikromo dengan bukunya yang berjudul Mata Gelap pada tahun 1914 dan juga Staden Hijau pada tahun 1918. Yang ketiga ada masa sastra koran. Di masa sastra koran ini ada sekitar 4 sastrawan, yaitu Wichers dengan bukunya yang berjudul Cerita Nyai Isah pada tahun 1904. Kemudian ada H. Komer dengan bukunya yang berjudul Cerita Nyi Paina pada tahun 1900. Kemudian yang selanjutnya ada F. Pangemanan dengan bukunya yang berjudul Cerita Rosina pada tahun 1900. Dan yang terakhir ada R.M. Tirtowasirjo dengan bukunya yang berjudul Gerakan Bangsa Cina pada tahun 1904. Dan yang terakhir yaitu ada pada masa dari Max Havelaar ke politik etis. Nah, di masa ini ada 2 sastrawan, yaitu yang pertama Multatulis atau Douwe Dekker dengan bukunya yang berjudul Max Havelaar, dan juga yang kedua ada H.B. Jasin dengan bukunya yang tentang menerjemahkan Max Havelaar. Baik, mungkin sekian dari saya. Banyak salah tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.